Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi model bisnis pada PT Indofood dan PT Indomaret. Baiklah, adapun dari kelompok kami yang pertama itu ada Ahmad Arif Hidayat dengan NIM 107, yang kedua ada Randi Trinanda dengan NIM 062, yang ketiga ada Bagas Devandi dengan NIM 122, dan yang terakhir itu ada saya sendiri dengan NIM 144. Baiklah, berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada proses transaksional, yang kedua ada platform, dan yang ketiga ada proses bisnis, dan yang terakhir ada model bisnis. Baiklah, yang pertama akan saya bacakan yang itu tentang proses transaksional pada PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang beroperasi dalam berbagai bidang, termasuk produksi makanan dan minuman, agribisnis, distribusi, dan pengelolaan makanan. Proses transaksional di perusahaan semacam ini mencakup sejumlah kegiatan. Yang pertama yakni pemesanan dan pembelian bahan baku. Proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan bahan baku untuk produksi makanan dan minuman. Yang kedua itu ada produksi. Setelah bahan baku diterima, proses produksi dimulai dari pabrik Indofood. Yang ketiga itu ada manajemen persediaan. Pemantauan dan manajemen persediaan dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan produk jadi. Yang keempat ada penjualan dan distribusi. Produk yang telah diproduksi didistribusikan ke berbagai pasar dan pelanggan. Yang kelima ada keuangan dan akuntansi. Setiap transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, dan pembayaran dicatat dan dikelola melalui sistem akuntansi perusahaan. Yang keenam ada pembayaran dan penerimaan. Perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok dan menerima pembayaran dari pelanggan. Dan yang terakhir itu ada pelaporan dan analisis. Data transaksi diolah untuk pembuatan laporan keuangan dan analisis kerja perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu proses transaksional pada PT Indomaret. Proses bisnis transaksional pada PT Indomaret bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan Indomaret dalam berbelanja dan bertransaksi melalui media elektronik, seperti aplikasi mobile dan platform digital. Ini juga membantu perusahaan untuk terus berinovasi dan mengikuti tren teknologi yang berkembang dalam industri retail. Berikut adalah beberapa prosesnya, yaitu yang pertama layanan mobile. Indomaret memiliki layanan mobile resmi yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja produk dan melakukan berbagai transaksi melalui smartphone mereka. Pelanggan dapat memilih produk, menambahkannya ke keranjang belanja, dan melakukan pembayaran online melalui aplikasi. Yang kedua, layanan pemesanan dan pengiriman barang. Pelanggan dapat memesan produk melalui aplikasi Indomaret dan memilih opsi pengiriman, yang memungkinkan produk dikirim langsung ke alamat pelanggan. Transaksi ini mencakup pemilihan barang, pembayaran online, pemrosesan pemesanan, dan pengiriman. Yang ketiga, transaksi digital. Aplikasi Indomaret memungkinkan pelanggan untuk membayar berbagai jenis tagihan utilitas seperti listrik, air, dan gas, serta mengisi pulsa ponsel mereka. Transaksi ini mencakup pemrosesan pembayaran secara elektronik. Yang terakhir, adanya program loyalitas digital. Indomaret menjalankan program loyalitas digital melalui aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan poin atau diskon khusus untuk pembelian tertentu. Pelanggan dapat melihat saldo poin mereka, menukarkannya dengan hadiah, atau mendapatkan penawaran eksklusif.
Selanjutnya yaitu ada yang namanya platform yang digunakan oleh salah satu perusahaan yang kami bahas, yaitu PT Indofood. Di sini ada yaitu sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Yaitu di sini perusahaan Indofood menggunakan sistem ERP untuk mengelola operasi bisnis mereka yang digunakan untuk menjadikan manufaktur, distribusi, keuangan, dan sumber daya manusia ke dalam satu platform. Dan di sini juga ada platform pemasaran digital yang digunakan oleh PT Indofood seperti menggunakan sosial media, website yang bertujuan agar mereka dapat menjangkau konsumen lebih luas di berbagai negara lainnya. Baiklah, berikutnya yaitu platform yang digunakan PT Indomaret. Yang pertama itu ada aplikasi mobile Indomaret. Indomaret memiliki aplikasi mobile resmi yang tersedia untuk pengguna ponsel pintar. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk berbelanja secara online, membayar tagihan, mengisi pulsa, dan mengakses berbagai layanan lainnya. Yang kedua, adanya situs web resmi. Indomaret memiliki situs web yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengetahui informasi terkait produk, promosi, dan lokasi gerai terdekat. Pelanggan juga dapat memesan produk secara online melalui situs web. Yang ketiga, adanya sosial media dan komunikasi digital. Indomaret aktif di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan informasi, dan mempromosikan produk. Selanjutnya di sini ada juga proses bisnis dari PT Indofood. Di sini terbagi menjadi 9 proses, yaitu yang pertama yaitu pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku di sini adalah seperti bahan baku yang digunakan untuk produk yang diproduksi oleh PT Indofood seperti gandum, beras, kentang, daging, ikan, dan sayuran. Yang di sini dapat dari petani, produsen, dan juga pemasok lokal dan internasional. Yang kedua ada manufaktur. Setelah bahan baku diperoleh, PT Indofood melakukan proses manufaktur ini yang menghasilkan berbagai produk makanan dan minuman. Pemrosesan ini termasuk dalam pengemasan dan produksi produk seperti mie instan, biskuit, minuman ringan, dan produk makanan lainnya. Yang ketiga di sini ada distribusi, yaitu produk-produk yang sudah diproduksi kemudian didistribusikan ke berbagai pasar, termasuk supermarket, toko kelontong, restoran, dan berbagai PT dan sebagainya. PT Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia dan juga mengekspor produk mereka ke berbagai pasar internasional. Kemudian pemasaran dan penjualan, yaitu PT Indofood melakukan pemasaran produk mereka melalui berbagai saluran termasuk iklan, televisi, media sosial, promosi penjualan, dan lainnya. Mereka juga menjalankan program-program penjualan untuk menjangkau pelanggan dan mendukung penjualan produk mereka. Dan kemudian yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D. PT Indofood terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas produk, dan mengikuti tren pasar yang berkembang. Ini melibatkan inovasi dalam formulasi produk dan pengembangan konsep produk baru. Kemudian ada keuangan dan manajemen. Manajemen keuangan dan operasional yang efisien sangat penting menjelaskan bisnis baik. Ini mencakup manajemen anggaran, pemantauan kinerja finansial, dan serta manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada kualitas dan keamanan. PT Indofood sangat memperhatikan kualitas dan keamanan produk mereka. Mereka menjalankan pengawasan mutu yang ketat dan memastikan keputusan dengan regulasi dan standar keamanan makanan yang berlaku. Dan kemudian saling berkesinambungan. Perusahaan ini juga berkomitmen untuk praktik berkelanjutan dalam operasinya, termasuk penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan kesembilan adalah inovasi. PT Indofood terus berusaha untuk berinovasi dalam produk, proses, dan teknologi yang digunakan dalam bisnis mereka untuk tetap bersaing di pasar yang selalu berubah-ubah. Proses bisnis Indomaret dimulai dari pembelian barang. Indomaret memulai proses bisnisnya dengan melakukan pembelian barang dari berbagai pemasok atau produsen. Kemudian yang kedua, pengelolaan stok. Setelah barang diterima, Indomaret memastikan bahwa stoknya dikelola dengan baik, disimpan dengan baik, dan
dan menghindari terjadinya penumpukan dalam stok. Ketiga, didistribusikan ke gerai-gerai yang berada di gerai-gerai Indomaret. Keempat, yaitu operasional toko, barang yang telah diterima dari gerai akan didisplay dan ditampilkan di rak-rak Indomaret. Kelima, pelayanan pelanggan. Indomaret akan membantu pelanggan untuk menemukan produk yang mereka butuhkan dan menangani keluhan atau masalah pelanggan. Terakhir, terdapat pengembangan produk dan promosi. Indomaret terus mengembangkan produk eksklusif atau merek mereka sendiri untuk melakukan berbagai promosi atau penawaran khusus untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Baiklah, selanjutnya model bisnis PT Indofood. Yang pertama itu ada CBP, di mana di sini Indofood menjadi produsen yang terdepan di pasar dengan merek terkenal dan telah membuat inovasi dengan minuman olahan juga. Yang kedua ada Bogosari, yaitu menghasilkan produk bumbu kemasan. Yang ketiga ada agribisnis, yaitu melakukan kegiatan operasi mengubah kelapa sawit dan pemasaran minyak goreng margarin. Yang keempat ada distribusi. Distribusi melakukan distribusi produk yang merupakan paling luas di Indonesia ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada budidaya pengelolaan sayur dan perusahaan yang mengolah sayuran dan memproduksi produk sayuran Cina, Minzong Food Corporation Limited. Model bisnis Indomaret yang pertama yaitu B2C. Indomaret membangun jaringan toko retail yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menyediakan produk-produk sehari-hari dan layanan lainnya kepada konsumen akhir di toko mereka. Kemudian yang kedua ada B2B. Meskipun Indomaret adalah bisnis retail yang beroperasi dalam format B2C, mereka masih memiliki hubungan bisnis dengan pemasok dalam format B2B untuk memenuhi persediaan produk mereka. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi adalah hasil diskusi yang telah kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.